Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Dini Dwi Cahyati, 2. Via Aisyah Karomah, 3. Mukhrizah Saputro, 4. Muhammad Muhromi, 5. Ramadina Deva, 6. Ramadina Devi, 7. Sonika. Fotosintesis reaksi gelap. Fotosintesis reaksi gelap juga dikenal dengan siklus Kelvin. Alasan mengapa disebut fotosintesis reaksi gelap karena pada proses ini tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Sedangkan mengapa disebut siklus Kelvin? Karena penemunya Melvin Ellis Kelvin dan reaksi-reaksinya yang berlangsung secara berputar-putar seperti sebuah siklus. Pada proses fotosintesis terdapat dua proses, yaitu fotosintesis reaksi terang dan fotosintesis reaksi gelap. Pada proses reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH yang digunakan pada fotosintesis reaksi gelap. Sedangkan pada fotosintesis reaksi gelap merupakan proses masuknya ion karbon dalam bentuk CO2 yang menghasilkan output berupa gula. Siklus ini menggunakan ATP dan NADPH untuk membentuk gula. Hal yang paling penting yang kita pahami adalah siklus ini bukanlah glukosa yang memiliki karbon 6, melainkan jenis gula yang memiliki karbon 3, yaitu glyceraldehyde 3-fosfat atau G3P. Berbeda dengan fotosintesis reaksi terang yang terjadi di membran tilakoid, reaksi gelap ini terjadi di bagian stroma pada kloroplas. Fotosintesis reaksi gelap terjadi dengan 3 tahapan, yaitu 1. Fiksasi, 2. Reduksi, 3. Regenerasi. Pada tahap fiksasi, 3CO2 akan berikatan dengan 5 bifosfat yang disingkat dengan RUBB. Enzim yang bergerak tahap awal ini adalah Rubisco. Rubisco merupakan proyek ditemukan di kloroplas. Produk yang dihasilkan pada tahap pertama ini adalah senyawa yang disebut dengan si karbon intermediate yang berjumlah 3 buah. Senyawa ini berumur pendek karena keadaannya tidak stabil, lalu senyawa ini akan segera dipecah membentuk senyawa fosfat gliserat sebanyak 6 buah. Tahapan yang kedua yaitu reduksi. Tiap molekul fosfoglycerat akan menerima tambahan fosfat dari ATP menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah molekul 3 fosfoglycerat menjadi 6 molekul 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya, 1,3 bifosfoglycerat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga menghasilkan 6 glyceraldehyde 3-fosfat atau G3P yang merupakan senyawa dengan karbon 3. Pada fase pengubahan 1,3 bifosfoglycerat menjadi 3G3P ini dibutuhkan 6 NADPH yang akan diubah menjadi 6 NADP+. Pada tahap ini fosfat akan terlepas sehingga ia menghasilkan molekul G3P. Jadi, setiap molekul CO2 yang menghasilkan siklus ini akan membentuk 6 molekul senyawa G3P. Tapi hanya satu senyawa G3P yang dihitung sebagai produk bersihnya, sedangkan 5 sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Tahap terakhir pada siklus ini adalah tahap regenerasi RUBB. Selanjutnya, 5 buah G3P akan dikonversi menjadi 3 buah RUBB kembali melalui sebuah reaksi yang melibatkan fluorasi ATP sebanyak 3 buah sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ATP. Jadi, untuk menghasilkan satu molekul G3P siklus Kelvin membutuhkan total 9 buah ATP dan 6 buah NADPH. G3P yang dihasilkan dari siklus ini akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya untuk membentuk senyawa glukosa yang nantinya digunakan untuk aktivitas tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan untuk tumbuhan. Demikian pembahasan materi kali ini. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.